Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Medan, Bapak Profesor Dr. Baharudin MPD beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya hormati segenap panitia Lomba Kode tahun 2023 serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Semoga kita selalu dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terus tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, saya, Lucide Agustin, mahasiswa PMM Angkatan 3 dari Universitas PGRI Madiun, dan saat ini sedang mengikuti PMM Inbound di Universitas Negeri Medan, akan menyampaikan pidato dengan topik Membangun Generasi Emas 2045 untuk Indonesia Maju dengan Kearifan Lokal di Era Digital. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sisingkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Ya, pemuda adalah agen of change dalam kehidupan. Sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals atau SDGs, pemuda harus berperan aktif dan mengisi ruang gerak era society 5.0 dengan hal yang positif. Signifikasi kemajuan iptek tidak dapat dihindari karena jika kita menolak perubahan, kita akan tenggelam. Pendidikan adalah cikal bakal terlahirnya generasi emas yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Tidak hanya gayanya saja yang berubah, tetapi mindsetnya juga perlu diubah. Pada acara G20 tahun 2022 lalu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Bapak Irwan Syahrir menyampaikan bahwa problematika dalam pendidikan saat ini adalah mengenai adaptasi pada teknologi dan adanya disrupsi pada pendidikan. Menyikapi kebutuhan abad 21, pemerintah melakukan penyempurnaan dalam sistem pendidikan nasional dengan memberlakukannya kurikulum merdeka. Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka hadir sebagai jawaban atas krisis pembelajaran saat pandemi. Kesenjangan pendidikan sangat terasa saat badai COVID menerpa. Menurunnya kompetensi siswa tentunya sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa, karena kemajuan bangsa ini ada di pendidikan dan pemudanya. Namun, di atas pendidikan masih ada karakter. Seperti halnya pepatah, adab atau karakter lebih tinggi daripada ilmu. Percuma pandai dan berprestasi, namun tidak bisa memanusiakan manusia. Maka dari itu, gagasan penguatan P5, profil pelajar Pancasila oleh Bapak Nadiem Makarim terus digencarkan. Penanaman karakter ini harus dimulai dari lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Pertama adalah pada lingkungan rumah. Perlu diingat bahwa buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, kepribadian orang tua akan dicontoh oleh anaknya. Seperti halnya syair Arab yang berbunyi, Al-Ummu Madrasatul Ula wal Abu Mudiruha. Artinya, ibu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak dan ayah adalah sosok kepala sekolahnya. Jadi, penanaman karakter yang paling utama adalah pada internal keluarga. Selanjutnya, yang kedua adalah lingkungan sekolah. Hal ini dapat dimulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi. Pada jenjang SD lah, otak manusia sedang pada fase terbaik. Maka tidak heran jika di jenjang ini terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan penanaman karakter building yang harus diimplementasikan. Jika pada jenjang perguruan tinggi terdapat program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
mahasiswa diberikan hak otonom untuk belajar di luar kampus bersama mitra program MBKM. Program ini diantara lain ada pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, MSIB, wirausahaan merdeka, IISMA, dan lainnya. Program ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam soft skill dan hard skill-nya. Melalui MBKM juga, mahasiswa dibekali dengan practical knowledge yang dapat membantu mahasiswa mencari pekerjaan. Kemudian yang ketiga, yaitu lingkungan masyarakat. Iklim tongkrongan toksik akan berdampak pada mindset dan perubahan jati diri pemuda. Kita sebagai generasi muda, pionir NKRI harga mati ini harus terus mencari solusi dari setiap problematika yang ada. Jangan hanya masalah semata, kita rela bunuh diri mengakhiri hidup. Wahai pemuda, ingatlah 28 Oktober 1928, seluruh pemuda dari Sabang hingga Merauke mengikrarkan Sumpah Pemuda, momentum persatuan atas dasar nasionalisme, bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Di tangan pemuda, bangsa ini dikelola. Generasi Z yang hobinya scroll dan rebahan harus dapat beradaptasi dan berkontribusi untuk negeri, karena era kita tidak datang dua kali. Masa muda adalah fase emas, di mana kita bisa melakukan apapun tanpa dikekang. Tonggak estafet perjuangan masa mendatang ada di generasi kita. Jangan menjadi pemuda yang acuh terhadap situasi. Terus perbanyak relasi, koneksi, networking, bangun sinergitas dan komunikasi, karena saatnya alih generasi. Rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Teruslah optimis dalam menyingkirkan hal-hal yang buruk dan teruslah menjadi pemuda yang berkarakter. Jangan takut menjadi dewasa, karena setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang yang jujur. Maka dari itu, untuk membangun generasi emas, Indonesia harus meningkatkan mutu pendidikan. Karena pendidikan adalah seni untuk membuat manusia semakin berkarakter. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Jadilah generasi muda yang berkarakter dan terus menanamkan nilai-nilai Pancasila. Karena apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jadilah generasi muda yang mampu menerima perubahan dan mampu beradaptasi dengan zaman, namun tidak melupakan kearifan lokal. Karena sejatinya Indonesia ini beragam. Di bawah atap Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman menyatukan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wonokromo udare deres, neda nerimo Gusti Allah sing bakal balas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.